teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Miranda Gita Jabat, NIM 12031111027. Saya dari kelas G PGSD 2020. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya psikologi dalam pendidikan. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Selamat menyaksikan. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai tujuan. Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan. Dalam hal ini, motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Motivasi dalam belajar itu sangat penting loh, karena motivasi itu yang mengawali terhadap perubahan perilaku. Selain itu, motivasi juga merupakan respon dari tujuan itu sendiri. Walaupun pada dasarnya motivasi itu muncul dari dalam diri seseorang, tetapi dia terangsang oleh tujuan yang ingin dicapai. Psikologi seorang anak sangat dipengaruhi oleh kondisi keluarga di mana dia berada. Oleh karena itu, perkembangan psikologi seharusnya terjadi secara teratur dan terarah. Keluarga adalah tempat utama pendidikan dan pengembangan seorang anak. Keluarga berperan besar dalam memenuhi kebutuhan perkembangan anak, baik dalam aspek fisiologis, psikologis, emosional, dan mental anak. Sehingga menjadi penting sebagai orang tua harus memahami tanggung jawab dan mengetahui cara-cara mendidik sesuai fase perkembangan anak supaya berbagai kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi dengan maksimal. Dalam masa perkembangan kejiwaan seorang anak, mereka membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain, dan yang paling berperan adalah kedua orang tuanya. Orang tuanya lah yang bertanggung jawab penuh dalam perkembangan psikologi dan eksistensi anaknya. Waktu luang sebagai sesuatu yang memiliki arti luas, yaitu relaksasi, hiburan, dan pengembangan diri. Dalam ketiga aspek tersebut, mereka akan menemukan kesembuhan dari rasa lelah, pelepasan dari rasa bosan, dan kebebasan dari hal-hal yang bersifat menghasilkan. Waktu luang harus dimengerti sebagai hal yang berhubungan dengan kejiwaan dan sikap yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan. Hal ini bukan dikarenakan oleh faktor-faktor yang datang dari luar. Orang yang menggunakan waktu secara efisien maka akan memperoleh banyak keuntungan. Misalnya, mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, sehingga ada waktu untuk memulihkan kebosanan fisik, mental, rekreasi, dan interaksi sosial. Hubungan teman sebaya adalah hubungan interaksi sosial yang didasarkan pada persamaan usia, status sosial, serta minat dan kebutuhannya. Seiring berjalannya waktu, itu akan membentuk pertemanan atau persahabatan. Adapun fungsi dan peran teman sebaya yaitu belajar saling bertukar perasaan dan masalah, di mana mereka saling menumpahkan perasaan dan masalah mereka yang tidak bisa diceritakan pada orang lain. Pasti teman-teman semua tahu bahwa setiap orang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari keluarga harmonis, kurang mampu, dan bahkan broken home. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan orang tersebut mengalami gangguan mental dan kesulitan beradaptasi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka guru perlu berkomunikasi secara efektif kepada siswa jika siswa itu berada di sekolah, dan peran psikologi juga dapat mengatasi masalah itu, yaitu dengan memperbaiki sikap dan perilaku siswa terkait dengan permasalahannya.